Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa arsyadana ila sabilis salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhir zaman, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin wa zumratal muttaqin, hafizakumullah hayatakum. Di hari yang mulia dan di tempat yang penuh berkah ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya dan nikmat yang tiada terhingga yang telah Allah curahkan kepada kita semuanya, baik nikmat itu yang tampak oleh kita maupun yang tidak tampak, baik nikmat itu yang kita rasakan maupun yang tidak kita sadari kita rasakan. Tetapi semua itu adalah anugerah dan nikmat Allah yang luar biasa, yang kalau kita mau menghitungnya pasti kita tidak akan sanggup menghitungnya. Karena kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung berapa banyak jumlah nikmatku, maka kalian pasti tidak akan sanggup dan tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan salat Jumat kali ini kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan beriktikad kita ingin memperbaiki diri kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, inilah merupakan bukti nyata ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan syukur ini Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan dan melimpahkan nikmat-nikmat yang lebih barakah, lebih bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang senantiasa bersabar. Apa itu sabar? Sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, baik dalam perkataan atau ucapan, baik dalam perbuatan maupun dalam pikiran atau dalam perasaan kita. Sabar juga dapat dimaknai bahwa sabar adalah kita dalam menghadapi ujian atau cobaan yang Allah anugerahkan kepada kita, kita menerimanya dengan ikhlas, dengan tenang dan dengan ridha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus bersabar? Karena memang sabar itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua adalah alhamdulillah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian memohon pertolongan kepada Allah
Dengan cara apa? Dengan cara sabar dan sholat. As-sholah bisa dimaknai dengan sholat, bisa juga dimaknai dengan ad-du'a. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita diperintahkan untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan doa atau dengan sholat? Karena kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau karena bukan rahmat Allah, kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup menjalani ujian dan cobaan yang Allah takdirkan kepada kita ini. Bahkan para pendiri bangsa kita ketika ingin memerdekakan bangsa kita ini saja diabadikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 itu dengan ungkapan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah pun menyebut walaula fadlullahi wa rahmatuhu lakuntum minal khasir. Kalaulah bukan karena anugerah Allah, kalaulah bukan karena rahmat Allah, pasti kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Pasti kalian tidak akan sanggup menjalani ujian dalam kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ketika diuji, kemudian Nabi Adam tidak sanggup dengan ujian itu, lalu pada akhirnya Nabi Adam pun berdoa dengan ungkapan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalaulah sekiranya Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, sungguh kami pasti akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Nabi yang lain, Nabi Yunus alaihissalam, ketika diuji untuk berdakwah kepada umatnya, tetapi ketika Nabi Yunus tidak sanggup, kemudian diuji oleh Allah, dimakan oleh ikan yang sangat besar. Dalam kegelapan di tengah-tengah perut ikan itu, Nabi Yunus pun berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji dengan penyakit yang sekian lama, belasan tahun, kemudian Nabi Ayub pun berdoa, Ya Arhamar Rahimin. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika diuji dengan dakwah yang luar biasa, dicaci, dimaki, dilempari batu, bahkan ingin dibunuh, tetapi Nabi Muhammad SAW justru mendoakan umatnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, sesungguhnya mereka adalah umat yang belum mengetahui siapa diriku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun wajib memperbanyak berdoa, memperbanyak sujud, memperbanyak ruku, memperbanyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin hafizakumullah. Di dalam menjalankan syariat agama kita, ulama kita mengajarkan ada 5 hal agar kita bersabar di dalam menjalankan syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar yang pertama adalah as-sabru fit ta'ah. Sabar di dalam menjalankan syariat atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam melaksanakan sholat, sabar di dalam menunaikan zakat, sabar di dalam berpuasa,
sabar di dalam menunaikan ibadah haji atau ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, pasti kita dituntut kesabaran di dalam melakukan ibadah itu. Maka orang-orang yang sabar itulah nanti akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah as-sabru fil ma'siyah. Sabar di dalam menahan diri dari segala macam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar di dalam menahan diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dari hal-hal yang melanggar aturan. Sabar untuk tidak memakan hak-hak orang lain. Sabar agar tidak melukai hati orang lain. Sabar agar tidak melakukan korupsi. Sabar agar tidak melakukan perzinaan dan lain hal sebagainya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga adalah as-sabru fil musibah. Sabar di dalam menghadapi segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap diri kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ahasiban nas ayyaqulu amana wa hum la yuftan ayyutraku wa hum la yuftanun. Apakah kalian kira ketika kalian sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kalian dibiarkan begitu saja tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ujian kita macam-macam dan masing-masing. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan pangkat dan kedudukannya, ada yang diuji dengan ilmunya, ada yang diuji dengan kesempitan rezekinya, ada yang diuji dengan sakitnya. Semua itu adalah bentuk ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita diuji, kita tidak boleh mencaci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh berkeluh kesah meratapi ujian itu. Tetapi sebagaimana para nabi dan rasul yang tadi saya sampaikan, banyaklah berdoa, banyaklah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya zat yang layak kita sembah dan hanya zat yang layak kita memohon pertolongan kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sabar yang keempat adalah as-sabru fil jihad. Sabar di dalam perjuangan. Bersungguh-sungguh dalam hal apapun sesuai dengan bidang kita. Kalau kita adalah seorang karyawan, seorang pegawai, maka kita bersabar untuk menuntaskan pekerjaan kita sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kita harus bekerja sesuai dengan integritas kita. Kita harus bekerja totalitas. Bekerja dengan tuntas, tidak boleh setengah-setengah. Maka itu adalah pegawai yang sabar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja dengan cerdas, bekerja dengan tuntas. Itu adalah pegawai yang profesional, yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang pelajar, maka dia bersabar agar terus belajar menuntaskan studinya. Tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh tidak mau membuka buku, membuka ilmu pengetahuan dan seterusnya. As-sabru fil jihad. Kalau dulu para pahlawan kita ketika memperjuangkan kemerdekaan kita ini, mempertaruhkan dengan nyawa, dengan darahnya, dengan tetesan air mata. Lalu apa yang harus kita persembahkan ketika kita diwariskan oleh para pahlawan pendiri bangsa kita ini dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka ini? Maka kita harus bersabar mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah sabar dari menghindari kehidupan bermewah-mewahan.
kita sabar untuk hidup sederhana, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, hidup ini hanya sesaat, hidup ini hanya sebentar, mungkin 60, 70 tahun atau 80 tahun. Kalaulah kita diberikan rizki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah rizkimu yang luas itu menjadi keberkahan dan manfaat bagi saudara-saudara kita. Jangan hanya kita ingin memperkaya diri kita. Sesuatu yang tidak berguna kemudian kita kumpulkan, kita pajang. Tetapi bagaimana harta atau jabatan atau kedudukan yang Allah amanahkan kepada kita itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi diri kita, bagi keluarga kita, maupun bagi masyarakat yang ada di sekitar kita itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman, jika hambaku telah beriman dan beramal soleh, dia menjalankan syariat Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW, niscaya aku akan mencintai dirinya. Niscaya aku akan mencintai hambaku itu. Dan ketika aku telah mencintai dirinya, maka aku akan menjadi penglihatan ketika dia melihat. Maka aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Aku akan menjadi tangannya ketika dia berbuat. Dan aku akan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan taufik dan hidayahnya untuk matanya, sehingga matanya untuk melihat sesuatu dalam jalan Allah. Telinganya pun digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Tangannya pun digunakan untuk berbuat yang baik-baik. Dan kakinya pun digunakan untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Allah, jika hambaku itu karena aku sudah terlanjur cinta kepadanya, maka ketika dia memohon kepadaku, maka pasti aku ijabah doanya. Dan ketika dia memohon ampunan kepadaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosanya. Dan kalau dia memohon perlindungan kepadaku, maka pasti aku lindungi dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah SWT, limpahkan taufik dan hidayahnya, sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya yang dapat bersabar atas segala macam ujian dan cobaan yang Allah takdirkan kepada kita, sehingga kita dapat bersabar di dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Kita pun bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kita kepada Allah. Kita pun bersabar di dalam menghadapi segala macam musibah, dan mudah-mudahan kita pun dapat bersabar di dalam berjuang di dalam kehidupan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, dan mudah-mudahan kita pun dapat menghindarkan diri kita dari segala hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.